Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subbab materi terakhir mengenai sistem pencernaan pada manusia, yaitu kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai penyakit obesitas, lalu yang kedua mengenai karies gigi, lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai penyakit MAH atau gastritis, lalu yang keempat kita akan membahas mengenai penyakit hepatitis, yang kelima ada penyakit diare, lalu dilanjut ke yang keenam yaitu mengenai konstipasi. Yang ketujuh ada gangguan kekurangan vitamin, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan kekurangan mineral. Langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu kondisi tubuh yang mana di dalam tubuh ini memiliki kandungan lemak yang berlebih, sehingga nantinya kandungan lemak yang berlebih di dalam tubuh ini akan mengakibatkan efek negatif pada kesehatan, seperti nantinya akan menimbulkan penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Penyakit obesitas ini biasanya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih, juga kurangnya aktivitas tubuh. Jadi, jika kalian banyak makan tetapi aktivitas tubuhnya kurang, maka bisa jadi faktor tersebut akan menimbulkan penyakit obesitas. Nah, selain itu ada pun faktor lain, yaitu penyakit obesitas dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen, atau bisa juga disebabkan karena akibat konsumsi obat tertentu. Adapun upaya untuk mencegah atau menangani penyakit obesitas diantaranya dengan rajin berolahraga dan mengatur pola makan. Nah, untuk pola makan ini disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Nah, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat. Yang kedua ada karies gigi. Nah, karies gigi atau gigi berlubang ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi dari bakteri, yang mana bakteri ini akan merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur dari gigi, sehingga giginya berlubang. Kenapa giginya bisa berlubang? Karena bakteri yang ada pada mulut ini akan mengolah gula, sehingga nantinya gula ini akan menghasilkan asam. Nah, asam yang diproduksi ini selama metabolisme dalam mulut dapat merusak gigi. Jadi yang bikin gigi berlubang itu asam yang diproduksi selama metabolisme dari bakteri. Lalu, adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah gigi berlubang, diantaranya menyikat gigi minimal 2 kali sehari, lalu membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, atau bisa juga dengan obat kumur, atau bisa juga dengan berkumur larutan air garam, lalu air hangat juga bisa. Nah, dimana larutan air garam dan air hangat ini nantinya akan membantu mengurangi plak pada gigi, serta melakukan pemeriksaan gigi secara teratur. Nah, upaya-upaya tadi dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Yang ketiga ada penyakit MAH atau penyakit gastritis. Nah, penyakit MAH atau gastritis ini merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya
peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Jika kalian lihat pada gambar, di situ ada lambung yang terluka. Nah, itu gambaran dari penyakit MAH ini. Penyakit MAH dapat diakibatkan karena meningkatnya asam lambung, lalu dapat disebabkan juga karena infeksi bakteri. Bakteri apa? Bakteri Helicobacter pylori. Lalu bisa diakibatkan karena stres, lalu makan tidak teratur, dan bisa diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Jadi, makanan yang terlalu pedas dan terlalu asam ini dapat juga menimbulkan penyakit MAH. Nah, penyakit MAH atau penyakit gastritis ini dapat juga dicegah dengan cara apa? Dengan cara makan teratur, makan sesuai dengan jam makannya, lalu makan secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Lalu bisa juga dengan mencuci tangan sebelum makan dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, seperti menghindari makanan yang terlalu asam atau makanan yang terlalu pedas. Nah, dimana makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas ini nantinya akan menimbulkan penyakit MAH karena akan menimbulkan meningkatnya asam lambung. Nah, apabila penyakit MAH ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri dari Helicobacter pylori, maka dapat diobati dengan cara mengkonsumsi obat antibiotik seperti obat amoxicillin atau tetrasiklin, di mana pengkonsumsian obat antibiotik ini harus dengan sesuai resep dari dokter. Yang keempat, ada penyakit hepatitis. Nah, hepatitis ini merupakan penyakit peradangan pada hati. Nah, tadi kalau MAH itu peradangan pada lambung, sekarang hepatitis ini merupakan peradangan pada hati, di mana orang yang menderita hepatitis ini menderita hepatitis ringan nantinya akan memiliki gejala seperti gejalanya flu atau sakit otot dan persendian, lalu demam, diare, sakit kepala. Nah, itu merupakan gejala dari hepatitis ringan. Sedangkan jika hepatitisnya sudah akut, maka penderitanya akan mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, atau kita sering bilang penyakit koneng lah ya. Nah, selain itu juga penderita hepatitis akut ini terjadi pembengkakan hati atau hatinya membesar. Nah, selain terjadi pembesaran hati, lalu terjadi juga pembesaran limfa. Hepatitis ini bila tidak segera ditangani akan memicu fibrosis atau kerusakan pada hati. Nah, jika sudah terjadi fibrosis, maka jika tidak segera ditangani pula nantinya akan menyebabkan siriosis atau gagal hati kronis. Siriosis ini dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Jadi harus hati-hati jika sudah ada tanda-tanda penyakit hepatitis tadi yang sebelumnya sudah disebutkan, maka harus cepat ditangani. Penyakit hepatitis ini biasanya disebabkan oleh virus hepatitis B. Selain virus hepatitis B ini dapat juga disebabkan oleh bakteri, lalu oleh jamur juga bisa, lalu oleh protozoa, racun seperti alkohol juga dapat menyebabkan penyakit hepatitis, lalu penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Jadi, jika seseorang sering mengkonsumsi alkohol ataupun obat paracetamol secara terus-menerus, nantinya dapat memicu
timbulnya penyakit hepatitis. Adapun upaya untuk mencegah penyakit hepatitis diantaranya dengan rajin mencuci tangan, lalu dengan membersihkan bahan makanan secara menyeluruh. Jadi ketika kalian sudah berbelanja makanan seperti sayuran atau buah-buahan, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir sehingga terjaga kebersihan dari makanannya. Lalu hindari juga penggunaan barang bersamaan. Maksudnya di sini adalah menghindari penggunaan barang pribadi yang dipakai secara bersama-sama. Jadi barang pribadi ini seperti sikat gigi, lalu lipstik. Nah, barang-barang tersebut sebaiknya hanya digunakan oleh diri sendiri. Jadi tidak berbagi dengan orang lain. Yang kelima ada penyakit diare. Nah, pasti beberapa dari kalian sudah mengalami penyakit diare ini. Apa sih penyakit diare ini? Diare ini merupakan penyakit pada saluran usus besar, di mana penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Nah, selain infeksi dari bakteri dapat juga disebabkan karena protozoa seperti Entamoeba-coli. Nah, ketika terjadi infeksi pada usus besar, maka dinding usus besar ini akan teriritasi, lalu gerakan peristaltiknya juga akan meningkat, serta air yang ada di usus besar ini tidak dapat diserap. Nah, biasanya penderita diare ini dapat mengalami dehidrasi. Karena apa? Karena air yang ada di dalam usus besar ini akan terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, nantinya juga akan ketika mengalami diare ini, si penderitanya akan mengalami mulas di perut. Nah, kenapa bisa mengalami mulas di perut ini? Karena kontraksi otot pada usus besar itu terjadi secara terus-menerus. Jadi, jika kalian sedang mengalami diare, maka sering terjadi mulas ya. Itu disebabkan karena gerakan peristaltik yang meningkat. Adapun upaya untuk mencegah diare diantaranya dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Nah, jadi harus pilih-pilih. Jadi harus menjaga kebersihan dari makanan. Nah, sebelum makan disarankan untuk mencuci makan terlebih dahulu, lalu meminum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu merupakan upaya untuk mencegah diare. Nah, gimana kalau misalkan udah terkena diare? Maka penanganan yang harus dilakukan adalah dengan cara meminum oralit atau larutan gula garam, di mana oralit ini nantinya bertujuan untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare. Selain meminum oralit, bisa juga karena sekarang sudah modern ya, pasti ada obat diare. Nah, kalian bisa meminum obat diare tersebut. Nah, obat diare ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk membantu proses pemadatan feses. Nah, biasanya jika kalian meminum obat diare, pasti bilangnya buat menghentikan diare. Nah, padahal itu salah. Meminum obat diare ini bukan untuk menghentikan diare, tapi untuk membantu proses pemadatan feses, dimana ketika diare pastinya juga kan si feses itu cair ya, tidak padat seperti biasanya. Nah, disitulah fungsi dari obat diare, yaitu untuk memadatkan feses. Nah, jika penyakit diare ini atau ketika kalian sakit diare ini tidak sembuh-sembuh setelah meminum oralit ataupun obat diare, maka dianjurkan untuk segera
memeriksakan ke dokter. Jadi jangan disimpan-simpan ya penyakitnya. Yang keenam ada penyakit konstipasi atau gangguan konstipasi. Apa sih konstipasi ini? Konstipasi merupakan kondisi feses atau tinja yang keras dan kering sehingga sulit dikeluarkan. Ketika misalkan susah BAB karena fesesnya keras atau kering, nah ini disebabkan karena kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum, sehingga akan menimbulkan konstipasi. Kenapa kira-kira dapat terjadi hal tersebut? Nah, ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, maka air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses akan keras atau kering dan akan sulit dikeluarkan. Adapun upaya untuk mencegah gangguan konstipasi ini diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar. Jadi ketika kalian sudah merasakan kerasa pengen buang air besar, maka harus langsung, jangan ditahan-tahan, nanti bisa saja menyebabkan konstipasi. Lalu selain itu, untuk mencegah konstipasi ini dengan cara makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, dan juga hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, serta minum cukup banyak air. Banyak minum air dan makan makanan berserat ini akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas fisik, juga membantu mengatasi konstipasi. Yang ketujuh ada gejala dari kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada tubuh ini sering kita sebut dengan avitaminosis. Berikut ini merupakan beberapa gejala dari kekurangan vitamin pada tubuh. Yang pertama ada vitamin A. Di sini kalian bisa dilihat di tabel. Nah, vitamin A. Jika kalian kekurangan vitamin A, maka akan terjadi gangguan seperti penglihatan kabur, lalu kerusakan pada hati dan tulang. Selain itu terjadi rambut rontok. Nah, jika kalian kekurangan vitamin B, maka gangguan yang akan ditimbulkan yaitu diantaranya ada penyakit beri-beri, lalu gangguan saraf, lalu kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Nah, jika kalian kekurangan vitamin C, maka gangguan yang akan ditimbulkan dari hal tersebut yaitu diantaranya akan menimbulkan skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah. Selain itu dapat menimbulkan juga sariawan. Nah, jika kalian sering sariawan, maka itu tandanya kalian kekurangan vitamin C. Nah, kalian bisa baca di situ. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, gangguan dari kekurangan vitamin D ini diantaranya dapat menyebabkan riket atau cacat tulang pada anak-anak. Selain itu akan terjadi pelunakan tulang pada orang dewasa. Selanjutnya ada vitamin E. Nah, jika kalian kekurangan vitamin E, maka gangguan yang akan ditimbulkan yaitu degenerasi sistem saraf. Selanjutnya ada vitamin K. Nah, jika kalian kekurangan vitamin K, maka akan menyebabkan gangguan kelainan penggumpalan darah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai gejala kekurangan mineral. Adapun jika kalian kekurangan mineral, maka ada beberapa gangguan yang diakibatkan karena kurang asupan mineral. Di antaranya kalian bisa lihat di situ pada tabel ada beberapa jenis dari mineral. Ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, di situ tertulis ada
gangguan-gangguan jika kalian kekurangan mengkonsumsi asupan mineral. Bisa kalian baca. Nah, sekian pada penjelasan materi mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan materi. Terima kasih telah menyimak video penjelasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.